Pengertian homeostasis. Homeostasis berasal dari bahasa Yunani. Homeo berarti sama, dan stasis artinya mempertahankan keadaan. Sehingga pengertian homeostasis yaitu suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh terdiri dari homeostasis fisiologis dan psikologis. A. Homeostasis fisiologis dalam tubuh manusia dapat dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom. Prosesnya terjadi melalui 4 cara, yaitu 1. Pengaturan dini. Sistem ini terjadi secara otomatis pada orang yang sehat. Contohnya proses pengaturan fungsi organ tubuh. 2. Kompensasi. Tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan yang terjadi di dalamnya. Misalnya, apabila secara tiba-tiba lingkungan menjadi dingin, maka pembuluh darah perifer akan mengalami kontriksi dan merangsang pembuluh darah bagian dalam untuk meningkatkan kegiatan. Misalnya, menggigil yang dapat menghasilkan panas sehingga suhu tubuh tetap stabil. Pelebaran pupil untuk meningkatkan persepsi visual pada saat terjadi ancaman terhadap tubuh, dan meningkatkan keringat untuk mengontrol kenaikan suhu tubuh. 3. Umpan balik negatif. Proses ini merupakan penyimpanan dari keadaan normal. Dalam keadaan abnormal, tubuh secara otomatis akan melakukan mekanisme umpan balik untuk menyeimbangkan penyimpanan dan terjadi. 4. Umpan balik untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Contohnya, apabila seseorang mengalami hipoksia, akan terjadi proses peningkatan denyut jantung untuk membawa darah dan oksigen yang cukup ke sel tubuh. B. Homeostasis psikologis. Homeostasis psikologis berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Proses ini terdapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan budaya masyarakat. Contohnya adalah mekanisme pertahanan atau coping diri seperti menangis, tertawa, berteriak, memukul, dan lain-lain. Kompartemen cairan. Cairan tubuh dapat didiskusikan berdasarkan kompartemen cairan spesifiknya, sebuah lokasi yang sebagian besar terpisah dari kompartemen lain melalui suatu bentuk penghalang fisik. Kompartemen cairan intraseluler atau ICF adalah sistem yang mencakup semua cairan yang tertutup dalam sel oleh membran plasmanya. Cairan ekstraseluler atau ICF mengelilingi semua sel dalam tubuh. Cairan ekstraseluler memiliki 2 unsur utama, yaitu komponen cairan darah atau disebut plasma, dan cairan interstisial atau IF yang mengelilingi semua sel di luar darah. Komposisi cairan tubuh. Cairan tubuh terbagi menjadi 2, yakni IGF atau intracellular fluid dan EGF atau extracellular fluid. Pada IGF dibagi menjadi 2, yakni terdapat pada plasma dan IF atau interstitial fluid. Plasma darah memiliki konsentrasi natrium klorida, bikarbonat, dan protein yang tinggi, sedangkan IF mempunyai konsentrasi natrium klorida dan bikarbonat yang tinggi, akan tetapi konsentrasi proteinnya relatif lebih rendah. Sebaliknya, IGF mengalami peningkatan jumlah kalium, fosfat, magnesium, dan protein. Secara keseluruhan, IGF mengandung kalium dan fosfat dengan konsentrasi tinggi, sedangkan plasma dan EGF mengandung natrium dan klorida dengan konsentrasi. Sebagian besar cairan tubuh bersifat netral. Ia bisa menjadi kation atau ion bermuatan positif dan anion atau ion bermuatan negatif dalam keadaan seimbang dalam cairan.
Ion natrium dan ion klorida terkonsentrasi di HCF tubuh, sedangkan ion kalium terkonsentrasi di dalam sel. Meskipun natrium dan kalium dapat bocor melalui pori-pori masuk dan keluar sel, kadar kalium yang tinggi dan kadar natrium yang rendah di HCF dapat dipertahankan oleh pompa natrium kalium di dalam membran sel. Pompa ini menggunakan energi yang disuplai oleh ATP untuk memompa natrium keluar sel dan kalium ke dalam sel. Larutan isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Larutan isotonik adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut sama dengan larutan di luarnya. Konsentrasi zat terlarut berarti kedua larutan berada dalam keseimbangan. Kedua, larutan hipotonik. Larutan hipotonik ialah larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah daripada larutan lainnya. Hal tersebut karena larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah daripada konsentrasi zat terlarut dalam larutan lainnya. Ketika larutan hipertonik. Larutan hipertonik adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada larutan di lainnya. Konsentrasi yang tinggi membuat air berosmosis atau mengalir keluar larutan hipertonik. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ketika dialirkan arus listrik ke dalamnya, larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion bebas yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik, sebab terdapat ion-ion bebas dalam larutan, karena zat terlarutnya tidak terdisosiasi.